Win Jingyu dengan cepat menghilang di jalan, dan kemudian seluruh jalan menjadi ramai. Seseorang membunuh Tuan Muda Dasima, yang menyebabkan banyak masalah. Bajingan ini selalu berbuat jahat demi harimau di kota. Dia dibunuh hari ini, dia pantas mendapatkan yang lebih dari kematiannya. Sementara banyak penonton sedang berbicara, seorang pemuda berjubah biru datang dan melihat mayat pemuda itu tergeletak di tanah, sedikit mengernyit, lalu mengambil token dan mengamatinya. Membunuh Tuan, pemuda berjubah biru itu bergumam pada dirinya sendiri, sedikit mengernyit, lalu berkata, Adai, pergi dan tanyakan siapa yang melakukan ini. Di samping pemuda berjubah biru berdiri seorang pemuda, yang langsung mengangguk dan kemudian pergi untuk menanyakan situasinya. Setelah beberapa saat, pemuda itu menghampiri pemuda berjubah biru dan berkata, Tuan muda, pria ini baru saja akan menggoda seorang gadis, tetapi dia dilukai oleh saudara laki-laki gadis itu. Kemudian, seorang pria berjubah muncul dan membunuhnya. Token ini juga ditinggalkan oleh pria itu. Setelah mendengar ucapan itu, pemuda berjubah biru itu melihat token di tangannya dan berkata, dua kelompok orang. Apakah mereka orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Orang ini juga pantas mati, kata Adai. Bagaimanapun, dia juga putra Dasima. Memamerkan mayat di jalan bukanlah hal yang baik. Pemuda berjubah biru itu berkata, beritahu orang-orang di kediaman Dasima untuk mengambil mayatnya, dan beritahu mereka bahwa masalah ini telah ditangani oleh pihak berwenang, dan jangan biarkan mereka membuat masalah. Baik, Tuan Muda. Adai mengangguk dan pergi. Kemudian, pemuda berjubah biru itu bertanya kepada orang-orang yang melihat tentang penampilan dan keberadaan keduanya sebelumnya. Pemuda berjubah biru itu pergi dengan tenang menuju Feng Jingyu dan Feng Qingwu. Namun, kota kekaisaran begitu besar sehingga tidak mudah menemukan dua orang dengan cara seperti ini. Pemuda berjubah biru itu berdiri di jalan, memegang token di tangannya, dan berkata dalam hati, jika kau ingin membunuh orang sesuka hati di kota kekaisaran, aku pasti akan menangkapmu. Setelah Feng Jingyu membunuh pemuda itu, ia segera kembali ke penginapan. Setelah melihat Feng Jingyu kembali, Feng Qingwu bertanya, apakah kau yang membunuh orang itu? Jika kita tidak membunuh mereka, itu akan menjadi masalah besar bagi kita, kata Feng Jingyu dengan sungguh-sungguh. Karena kekuatan pihak lawan sangat kuat, ia tidak akan bisa membuat musuh di kota kekaisaran. Feng Qingwu mengangguk dan berkata, apakah akan ada masalah seperti ini? Tidak ada yang tahu bahwa aku yang membunuhnya. Tidak peduli bagaimana kita memeriksanya, kita hanya bisa mengetahui bahwa kita berselisih dengannya. Selama tidak ada bukti nyata, mereka tidak akan mengintervensi kita, begitu pula ketiga tetua dan wakil ketua tidak akan membiarkan mereka mengintervensi kita. Feng Jingyu berkata dengan pasti, saat pertama kali kita datang ke kota kekaisaran, sebaiknya kita tidak membuat masalah. Sebaiknya kita tidak keluar, di kota kekaisaran ini, kau tidak boleh bertemu orang penting. Angin bertiup sepoi-sepoi, Feng Jingyu berkata, mereka hanya sekelompok pengganggu. Kota kekaisaran, kediaman Grand Sima. Jenazah pemuda itu terbaring di halaman kediaman Grand Sima. Orang-orang di kediaman terkejut, bahkan ada yang ketakutan. Di pintu masuk aula halaman, berdiri seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Rambut pria tua itu putih semua, bernama Sun He, dan pria parubaya itu bernama Sun Yu. Keluarga Sun adalah pejabat senior dinasti kekaisaran, dan Sun He telah pensiun ke garis keturunan kedua. Sekarang keturunannya mewarisi posisi daima. Pemuda yang terbaring di tanah itu adalah putra tunggal Sun Yu, Sun Yao. Mata Sun Yao penuh amarah. Siapa yang melakukan ini? Sun He meraung. Adai berkata lirih, saat ini masih diperiksa. Aku berani membunuh putra Sun Yu. Aku akan mencabik-cabiknya. Mata Sun Yu berlumuran darah, yang membuatnya sangat ganas. Adai mencibir dalam hati, Sun Yao telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga dia pantas mati. Wakil Komandan Adai, tolong kembalikan mayat anjing itu. Tolong cari pembunuhnya sekuat tenaga. Sun Yu menarik napas dalam-dalam dan melembutkan nadanya. Adai berkata, membunuh keturunan pejabat penting di kota kekaisaran adalah semacam provokasi terhadap istana kekaisaran. Tentu saja, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melacak pembunuhnya dan mengadilinya. Terima kasih, Wakil Komandan Adai. Sun Heke menghela napas. Adai berkata, selamat tinggal. Jangan terburu-buru, tidak ada pengiriman. Sun He Dao. Setelah Adai meninggalkan kediaman Dasima, wajah Sun He dan Sun Yu muram. Kemudian seorang wanita menangis dan berkata, Tuan, Anda harus menangkap pembunuhnya untuk membalaskan dendam Yaoer. Aku hanya Yaoer, dan aku takkan pernah menyerah. Sun Yu menggertakkan giginya dan amarahnya bergolak. Pergi dan cari tahu pembunuhnya segera. Sekalipun kau mencariku di seluruh kota kekaisaran, kau harus menemukan pembunuhnya. Sun He meraung. Orang-orang di rumah Dasima langsung sibuk. Sun Jia adalah Sima yang agung. Ia memiliki pengaruh besar di dinasti kekaisaran. Dan ada banyak orang yang berpihak padanya di kota kekaisaran. Sun He sangat marah sehingga ia segera mendapat kabar. Sun He sudah tahu bahwa sebelum Sun Yao meninggal, Sun Yao dipukuli dan dilukai. Kemudian, seorang pria muncul untuk membunuh Sun Yao tanpa ampun. Sun He meminta orang-orang untuk mencari seseorang yang berkonflik dengan Sun Yao di kota kekaisaran, sekalipun pihak lain itu bukan orang yang membunuh Sun Yao tidak akan terbunuh jika pihak lain itu tidak melukainya. Kematian Sun Yao sudah diketahui seluruh penjuru kota. Kota ini akan benar-benar kacau jika Sun Yao mengulanginya lagi. Kota Xiao, sekarang setelah keempat penjahat itu terbunuh, bagaimana caranya menemukan orang penting di kediaman Sun? Sun Yao, monster itu, telah meninggal. Pergerakan besar seperti itu di kediaman besar Sima saat ini pasti akan membangkitkan ketidakpuasan keluarga kerajaan. Banyak orang membicarakannya secara diam-diam. Mereka merasa sangat senang atas kematian Sun Yao. Keluarga Sun telah membuat keributan besar. Apakah kau ingin mengurusnya? Adai berdiri di samping pemuda berjubah biru dan bertanya. Pemuda berjubah biru itu berkata, jika keluarga Sun membuat keributan seperti ini saat ini, jika kita tidak peduli, kita tidak akan tahan diperintah oleh atasan. Kita akan segera membentuk tim penjaga untuk menangani masalah ini. Jika orang-orang di kediaman Dasima tidak mendengarkan bujukan ini, mereka semua akan dijebloskan ke penjara untukku. Selain itu, pergilah ke kediaman Dasima dan biarkan mereka beristirahat sebentar. Menyelidiki dan menangkap orang selalu menjadi urusan kami untuk melindungi kota. Mereka tidak berhak ikut campur. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar, dan tidak seorang pun boleh melanggarnya.
Pemuda berjubah biru itu berkata, ya, Adai menerima perintahnya dan pergi. Kemudian, ada banyak penjaga berbaju zirah perak di jalan. Begitu para penjaga ini muncul, mereka menghalangi orang-orang di kediaman Dasima. Semua yang tidak mendengarkan bujukan ditangkap. Adai juga pergi ke Dasimafu dan memperingatkan Dasimafu. Sun He dan Sun Yu saling membenci, tetapi benteng itu didirikan oleh mendiang kaisar, dan aturannya sangat jelas. Segala sesuatu yang terjadi di kota kekaisaran ditangani oleh Cheng Fu, dan tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur. Jing Hao, bajingan itu, mengira dirinya lonceng tembaga yang melindungi kota, jadi tidak bisakah dia memberiku muka? Kata Sun He dengan marah. Ayah, parit itu hanya tanggung jawab kaisar. Tak seorang pun dari kita bisa menggerakkan mereka. Tentu saja, mereka akan duduk di kepala kita dan buang air besar. Sun Yu juga sangat tidak puas. Sun He berkata, ini adalah masa kritis. Benar-benar tidak mungkin membuat terlalu banyak keributan. Jika kita mengatur orang untuk melanjutkan penyelidikan secara diam-diam, kita tidak bisa berhenti saat ini. Ya, Sun Yu mengangguk. Ada berita tentang kasus ini. Tanya Jing Hao. Menurut dikte yang diberikan oleh para saksi di tempat kejadian, 2 potret telah digambar. Jika kita mengambil gambar ini untuk perbandingan, kita seharusnya bisa menemukannya. Ini adalah masa krusial, dan kita tidak boleh mempublikasikannya dan melakukannya secara diam-diam. Terlepas dari apakah mereka membunuh Sun Yao atau tidak, mereka akan membawa mereka kembali terlebih dahulu. Jing Hao berkata, ya, Adai menerima perintah. Di penginapan, Feng Jingyu dan Feng Qingwu pada dasarnya tinggal di rumah. Mereka berlatih di kamar masing-masing dan hanya keluar saat makan malam. Mereka juga mendengar beberapa informasi. Pria yang mereka bunuh adalah putra Dasima. Sekarang seluruh keluarga Dasima sedang menyelidiki masalah ini untuk menemukan mereka. Feng Qingwu ketakutan dan berkata, Saudara Jingyu, bagaimana jika mereka benar-benar menemukan kita? Kau tidak perlu khawatir, aku akan mengurusnya, kata Feng Jingyu dengan tenang. Jika mereka benar-benar ingin kita membayar nyawa kita, gunakan nyawaku sebagai kompensasinya. Feng Qingwu berkata dengan serius. Feng Jingyu tertawa dan berkata, apa yang kau bicarakan? Kita semua akan baik-baik saja, jadi yakinlah. Wakil Komandan, kami telah menggeledah semua tempat yang seharusnya digeledah di kota kekaisaran. Hanya di sini yang tersisa. Semua murid Sekte Senlei tinggal di sini. Seorang penjaga berkata dengan hormat di depan seorang dai. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus diselidiki oleh parit. Seorang dai berkata dengan tegas. Ya, penjaga itu segera pergi. Setelah Adai memasuki penginapan, penjaga toko segera menang dan berkata sambil tersenyum, ada apa dengan Wakil Komandan Adai? Silakan duduk, saya di sini untuk mencari seseorang untuk memanggil semua orang yang tinggal di sini, kata Adai dingin. Penjaga toko itu tertegun lalu berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi? Saya curiga Anda menyembunyikan pembunuh Sun Yao, putra Dasima. Sebaiknya Anda memanggil semua orang. Jika tidak ada orang di sini, Anda akan terbebas dari kejahatan karena melindungi diri sendiri, kata Adai. Penjaga toko itu terkejut dan berkata, Wakil Komandan, orang-orang yang tinggal di sini adalah murid Sekte Senlei. Mereka semua di sini untuk menghadiri pertemuan. Bagaimana mungkin mereka membunuh orang? Jika Anda tidak memutuskan apakah Anda ingin membunuh orang, panggil semua orang. Jika tidak, saya akan menghukum Anda karena menghalangi penegakan hukum. Pada saat itu, saya akan masuk penjara untuk melindungi pemerintah kota selama beberapa hari, kata Adai. Penjaga toko itu tak berdaya. Kekuatan penjaga kota terlalu besar untuk diprovokasi. Penjaga toko harus memberitahu Liu Tianlei dan Chu Yuan. Liu Tianlei dan Chu Yuan datang ke penginapan dan melihat seorang dai. Liu Tianlei berkata, saya wakil ketua Sekte Senlei. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada 2 orang ini di Sekte Dewa Lei Anda? Dai mengeluarkan potret itu dan berkata. Ketika Liu Tianlei dan Chu Yuan melihat potret itu, mereka berdua terkejut. Yang terlukis di sana adalah Feng Jingyu dan Feng Qingwu. Chu Yuan memutuskan untuk menetapkan pikirannya dan berkata, mereka memang murid Sekte Dewa Lei kami. Aku tidak tahu apa kesalahan mereka. Aku curiga mereka membunuh kepala desa, jadi aku harus ikut dengan kami, kata Adai. Apakah kau punya bukti? Tanya Chu Yuan. Mereka terlihat berdebat dengan Sun Yao, kata Adai. Chu Yuan berkata, itu berarti dia tidak membunuh Sun Yao, tetapi ada perselisihan. Sepertinya kita tidak bisa memperhatikan fakta bahwa pembunuhnya adalah murid Lei Zong dari dewa kita. Aku tidak bilang dia membunuh siapapun, itu hanya tersangka, kata Adai. Chu Yuan berkata, dalam hal ini, aku akan memanggil mereka untuk bernegosiasi dengan wakil komandan. Chu Yuan meminta orang-orang untuk memanggil Feng Jingyu dan Feng Qing untuk berdansa. Setelah beberapa saat, mereka sampai pada kesepakatan. Adai melihat potret itu. Dia benar-benar seorang pria dan seorang wanita di depannya. Apa yang terjadi denganmu di jalan? Apakah kamu membunuh orang? Begitu dia muncul, Adai langsung mendesaknya dengan kuat. Feng Jingyu terdiam dan berkata, kami benar-benar berselisih dengannya. Dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan adikku. Aku tidak bisa tinggal diam sebagai saudara. Jadi kamu yang membunuhnya. Adai menatap mata Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata, aku tidak membunuhnya. Aku hanya melukainya. Banyak orang yang bisa bersaksi untukku. Lalu kau pergi, tapi tak seorang pun bisa membuktikan bahwa orang yang muncul di Houla itu bukan kau, kata Adai. Feng Jingyu menatap Adai dan berkata, menurut dugaanmu, kau ingin menangkapku. Siapapun yang dicurigai bisa jadi pembunuhnya. Adai berkata, kau harus pergi ke benteng bersamaku. Jika kau benar-benar tidak bersalah, kami tidak akan mempermalukanmu. Ke bentengmu. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, rapatnya akan segera dimulai. Jika aku pergi ke bentengmu dan melewatkan rapat, apa yang harus kulakukan? Hei, kau tidak bisa membawanya pergi. Dia adalah murid inti klan Dewa Lei kita, dan juga kunci rapat. Karena itu, wakil komandan, kau tidak bisa membawanya pergi. Chu Yuan menatap Adai dan berkata dengan serius. Konyol sekali, benteng ingin menangkap seorang tersangka. Tidak bisakah Dewa Lei Zong menghentikannya? Lagi pula, tidak adakah yang bisa menghadiri pertemuan tanpa dia? Adai mencibir. Chu Yuan berkata, jika tidak ada bukti konklusif bahwa Feng Jingyu membunuh orang, maka Feng Jingyu tidak bisa menangkapnya. Wakil komandan, kau tidak bisa menangkap orang sesuka hati, bahkan jika kau adalah penjaga kota. Benteng itu diperintahkan langsung oleh kaisar dan bisa dipenggal dulu baru dilaporkan.
Jika kita ragu, kita bisa menangkap orang, kata Adai dingin. Wakil Komandan Adai sangat berkuasa. Tidak heran jika seluruh penduduk kota kekaisaran membicarakan tirani benteng. Sepertinya itu benar. Saat itu, sebuah suara sarkastis datang dari lantai 2. Angin mengejutkan Yu, beberapa orang mengerutkan kening. Suara ini terdengar untuk mengetahui siapa itu. Menggumpalkan bulan dan berjalan turun dari lantai 2. Setelah melihat bulan terbenam, dia melihat tatapannya tiba-tiba berubah, dan segera berlutut. Putri, Feng Jingyu dan Chu Yuan terkejut. Mereka semua tahu identitas Ning Yue agak misterius, tetapi mereka tidak pernah menyangka Ning Yue adalah putri dari dinasti kekaisaran. Ning Yue melirik Feng Jingyu, lalu berkata kepada Adai, jika aku tidak membiarkanmu menangkap orang, apakah kau berhak bertindak duluan? Aku tidak berani. Hati Adai bergetar, dan keringat dingin pun mengalir. Meskipun benteng-benteng itu diperintahkan langsung oleh kaisar, mereka tidak berani berbuat salah di depan keluarga kerajaan. Begitu mereka kehilangan kepercayaan kaisar, mereka akan menghadapi akhir yang sangat kejam. Tidak, bukankah kau terlihat baik-baik saja tadi? Saat aku kembali ke istana, aku akan memberitahu ayahku, katanya. Yue dingin. Dengan keringat dingin, ia berkata, Yang Mulia bersalah. Ning Yue bergumam, Feng Jingyu adalah adik seperguruanku. Dia menyelamatkan hidupku. Kau boleh membawanya, tetapi konsekuensinya ditanggung sendiri. Adai pun ambruk. Nasibnya begitu buruk sehingga ia menemukan tersangka yang merupakan penyelamat sang putri. Beraninya ia menangkapnya. Aku akan pergi sekarang. Adai berkata, pergi, kata Chong Yue. Terima kasih, Yang Mulia. Adai segera pergi bersama orang-orang. Saya sudah melihat Yang Mulia. Ketika Adai pergi, Chu Yuan dan Liu Tianlei langsung memberi hormat. Wakil ketua, 3 tetua, saya hanyalah murid klan Senlei. Bulan berkata dengan lemah, Saudari Ning Yue, terima kasih banyak. Angin mengejutkan Yu hingga ia mengepalkan tinjunya untuk menghargai jalannya. Ning Yue berkata, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Tentu saja, aku tak tega melihatmu dibawa pergi oleh mereka. Namun, mereka yang memasuki benteng, entah bersalah atau tidak, semuanya masuk dan keluar. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Saudari Ning Yue. Jika mereka ingin membawaku pergi dengan paksa, aku tidak akan bisa menolak. Konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bahkan jika aku tidak muncul, kau akan benar-benar dibawa pergi oleh parit. Yu Yue menatap Feng Yu dan mengejutkan Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata, Saudari Chong Yue sangat memujiku, aku akan bangga. Aku tahu petualangan macam apa yang kau miliki, tetapi menurut penilaianku, kau jelas bukan orang biasa. Ning Yue menatap Feng Yu, dan Jing Yu berkata dengan sangat serius. Feng Jing Yu tersenyum tipis, lalu berkata, sebenarnya, aku hanyalah anak dari keluarga biasa. Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Kurasa waktu akan membuktikan dugaanku hari ini. Chong Yue berkata dengan tegas. Feng Jing Yu tersenyum. Ning Yue menatap Feng Jing Yu dan berkata, apakah Sun Yao, putra Dasima, dibunuh olehmu? Bagaimana mungkin? Aku baru saja melukainya. Feng Jing Yu berkata dengan wajah polos. Ia tidak akan pernah mengakui bahwa ia telah membunuh Sun Yao karena token, pembunuh dewa, telah dilepaskan. Jika ia mengakuinya, ia akan mengakui bahwa ia adalah dewa pembunuh. Ning Yue menatap Feng Jing Yu. Tidak ada perubahan di mata Feng Jing Yu. Ia berkata, ini bukan yang terbaik. Dasima adalah pejabat kunci istana kekaisaran. Beberapa generasi darinya telah menjadi Dasima. Ia memiliki pengaruh yang kuat, dan pasti ada pendukung di belakangnya. Jadi keterlibatannya terlalu besar. Aku benar-benar ingin membunuh bajingan itu untuk melampiaskan amarahku, tetapi kali ini kita di sini untuk menghadiri pertemuan. Aku akan mematuhi instruksi dari 3 tetua dan tidak akan pernah membuat masalah, jadi aku hanya akan membela diri. Feng Jing Yu berkata dengan serius. Ning Yue berkata, bajingan itu benar-benar terkutuk. Jika dia mati, dia akan mati. Ada begitu banyak pangeran di kota kekaisaran yang melakukan segala macam kejahatan. Mengapa melindungi balai kota? Untuk apa parit itu? Tanya Feng Jing Yu. Ning Yue berkata, benteng ini dibangun oleh kaisar pertama sendiri dan hanya mematuhi perintah kaisar. Tugas mereka adalah mengelola keamanan kota kekaisaran. Bahkan, pada akhirnya, tugas mereka adalah memantau seluruh kota kekaisaran. Ketika Feng Jing Yu mendengar ini, ia mengerti bahwa ada begitu banyak pejabat penting di kota kekaisaran. Jika para pejabat penting ini berada dalam kekacauan, stabilitas istana kekaisaran akan terganggu. Oleh karena itu, untuk lebih mengontrol pergerakan para pejabat penting ini, dibentuklah penjaga kota. Sedangkan untuk para dandis, mereka benar-benar dapat memanfaatkan mereka. Mereka dapat belajar banyak dari mereka. Oleh karena itu, parit tidak akan menggerakkan para dandis itu, karena masih ada nilai guna. Apakah menurutmu parit itu perlahan berubah rasanya? Angin mengagetkan Yu. Ning Yue berkata, karena mereka diperintahkan langsung oleh kaisar, hak mereka relatif besar. Tentu saja, mereka akan berkembang. Aku akan menindaklanjutinya dengan ayahku ketika aku kembali. Feng Jing Yu hanya tersenyum. Ini urusan keluarga kerajaan. Dia tidak banyak bicara sebagai orang luar. Dengan kondensasi bulan, Feng Jing Yu juga merasa lega. Setidaknya penjaga kota tidak berani datang ke penginapan untuk menangkap orang. Setelah Adai meninggalkan penginapan, dia langsung bertemu Jing Hao, seorang pemuda berjubah biru. Setelah mengetahui bahwa Adai bertemu Putri Ning Yue di penginapan, dia juga terkejut. Karena Putri Ning Yue telah maju, jangan repot-repot dengan orang itu. Jika kita marah pada Putri Ning Yue, kita tidak akan mendapat manfaat apapun, kata Jing Hao. Hanya itu, tanya Adai. Jing Hao berkata, meskipun kita berada di bawah komando kaisar, pada akhirnya, kita juga melayani keluarga kerajaan. Tidak baik bagi kita untuk mengganggu anggota keluarga kerajaan. Sekarang Putri Ning Yue telah muncul, apalagi yang bisa kita lakukan? Petik 2. Jika Sun Yao mati, dia akan mati. Anggap saja pembunuhnya telah meninggalkan kota kekaisaran. Jing Hao tidak peduli. Di istana kekaisaran ini, kepentingan keluarga kerajaan lebih utama daripada segalanya, dan anggota keluarga kerajaan lebih unggul dan tidak boleh diprovokasi. Meskipun Jing Hao adalah komandan penjaga kota, dia hanyalah bidak catur keluarga kerajaan. Dia dapat melihat ini dengan sangat jelas. Meskipun pihak parit tidak lagi menyelidiki masalah ini, kediaman Dasima tidak mudah diabaikan. Mereka telah menyelidiki masalah ini secara diam-diam, dan mereka juga telah melacak ke sisi penginapan.
Tentu saja, mustahil bagi seorang pelayan untuk memasuki kedai minuman. Ini adalah penginapan tempat Shen Lei Zong tinggal. Rumah besar Dasima tidak sekuat Cheng Fu, jadi aku tidak berani bertindak gegabah. Karena tidak terang, ayo kita gelap. Beri aku penginapan yang mati, bandingkan orang-orang yang masuk dan keluar penginapan, dan begitu kau menemukan targetnya, carilah kesempatan untuk menangkapnya kembali kepadaku. Sun He berkata dengan dingin. Kita punya orang-orang yang mengawasi, dan kita akan dapat menemukannya segera setelah mereka muncul, kata Sun Yu dengan percaya diri. Yao Er tidak boleh mati sia-sia. Aku pasti akan membiarkan pembunuhnya membayar nyawanya. Sun He menggertakkan giginya. Seluruh penginapan berada di bawah pengawasan rumah besar Sima. Jika ada gangguan di penginapan, rumah besar Sima dapat mengetahuinya. Namun, Feng Jingyu tidak berniat meninggalkan penginapan, karena meskipun Putri Ning Yue muncul untuk menghalangi parit, itu hanya menunjukkan bahwa benteng tidak akan menggerakkannya, tetapi itu tidak berarti rumah besar Sima tidak akan menyerangnya. Oleh karena itu, ia adalah yang paling aman di penginapan saat ini. Selama 2 hari, penduduk Istana Dasima tidak pernah menemukan sosok di potret di luar penginapan. Mereka bahkan curiga bahwa sosok di potret itu sama sekali tidak terlibat dalam perang Haka. Sun He dan Sun Yu tidak berniat menyerah, membiarkan orang-orang mengawasi. Ketika Feng Jingyu sedang diawasi, sekelompok orang datang dari luar kota. Mereka semua adalah murid Shen Huozong. Baik Feng Qingyang maupun Feng Qingtian ada di antara kerumunan. Kehadiran mereka dalam pertemuan kali ini menunjukkan bahwa mereka telah menjadi murid inti Shen Huozong. Tak lama setelah kedatangan Shen Huozong, Ling Yangzong juga tiba di kota Kekaisaran, dan kemudian Sekte Taiyin juga datang ke kota Kekaisaran. Keempat gerbang utama telah tiba. Di Huangcheng, sebuah restoran, terdapat beberapa orang yang duduk di dalam kotak, ekspresi mereka relatif muram. Keluarga kita telah dihancurkan oleh keluarga Feng. Pada pertemuan ini, kita harus bersatu untuk membalaskan dendam keluarga Feng dan membunuh mereka semua. Bulan adalah putra abadi Bulan. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Namun, aku harus membayarnya. Yang Hao, putra Yang Si, pemilik keluarga Yang, menggertakkan giginya. Jika kita ingin membalas dendam pada keluarga angin, kita harus melakukan yang terbaik kali ini. Selama kita mendapatkan penghargaan dari pejabat penting tertentu, kita akan menghancurkan keluarga angin saat itu, dan itu akan mudah. Lin Luo, putra Lin Sikuan, tampak muram. Untuk balas dendam kita kali ini, Wan Chenye, putra Wan Nian, mengangkat gelasnya. Bunuh semua keluarga angin. Yue Xiang mengangkat gelasnya. Bunuh semua keluarga angin. Yang lainnya mengangkat gelas mereka dengan kebencian yang kuat. Pada saat ini, di penginapan tempat Shen Lei Zong tinggal, Feng Qingwu mengetahui bahwa Feng Qingyang, Feng Qingtian, dan yang lainnya telah datang ke kota Kekaisaran, jadi dia sangat gembira dan ingin bertemu Feng Qingyang dan Feng Qingtian. Feng Jingyu juga merasa ingin bertemu Feng Qingyang. Jika anggota keluarga Yue, keluarga Wan Jia, keluarga Yang dan keluarga Lin ingin berurusan dengan mereka, itu akan menjadi masalah besar dan kita harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Feng Jingyu memutuskan untuk membawa Feng Qingwu keluar untuk mencari Feng Qingyang dan yang lainnya. 4 gerbang utama memiliki benteng di kota Kekaisaran, yang juga merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi orang-orang di kota Kekaisaran. Feng Qingyang, Feng Qingtian, dan Feng Qingsui semuanya datang untuk menghadiri konferensi. Hanya Feng Qingyue dan Feng Qingyun yang tidak datang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk hadir. Feng Qingwu dan Feng Qingyue tertinggal di penginapan. Mereka terhanyut dalam momen ketika meninggalkan penginapan. Mereka hampir sama dengan 2 orang di lukisan itu. Pergi dan beritahu Sima Agung bahwa pria di lukisan itu telah muncul. Bagus. Di luar penginapan, 1 orang segera pergi, dan 2 orang lainnya mengikuti Feng Jingyu dan Feng Qingwu sepanjang jalan. Feng Jingyu berjalan agak jauh, dan alisnya berkerut. Sebagai seorang pembunuh, dia sangat sensitif. Dia merasa ada yang mengikuti mereka. Feng Qingwu mengejutkan Yu dan menarik Feng Qingwu, perlahan-lahan mempercepat langkahnya, lalu berjalan ke sebuah gang kecil. Saudara Jingyu, ini bukan jalan menuju penginapan Tianhuo. Feng Qingwu bertanya dengan ragu. Ada yang mengikuti, bisik Feng Jingyu. Kemudian, Feng Qingwu menghilang dengan cepat di gang. Setelah mengikuti Feng Jingyu ke dalam gang, mereka menyadari bahwa Feng Jingyu telah menghilang. Mereka bergegas masuk ke gang. Setelah memasuki gang yang dalam, tiba-tiba petir menyambar dan menyambar ke arah mereka berdua. Jari 5 jari menangkap petir. Feng Jingyu mengejutkan Yu hingga terbatuk. Kekuatan petir menyelimuti mereka berdua dalam sekejap, lalu membuat mereka tertidur. Siapa kalian? Tanya Feng Jingyu dingin. Kedua pria itu panik, lalu tenang kembali. Salah satu dari mereka berkata, kami dari kediaman Dasima. Jika kalian membunuh anakku, kediaman Dasima tidak akan membiarkan kalian pergi. Kediaman Dasima. Feng Jingyu mengagetkan Yu, dan hatinya terguncang. Kusarankan kalian untuk melepaskan kami sesegera mungkin, lalu kembali ke kediaman Dasima bersama kami. Kalau tidak, kalian akan mati mengenaskan. Ancam yang lain. Feng Jingyu mencibir, apakah kau mengancamku? Maaf, aku tidak pernah menerima ancaman apapun. Kau, pria itu juga ingin mengatakan sesuatu. Niat membunuh Feng Jingyu terpancar di matanya. 2 pedang pendek terhunus dan langsung menggorok leher mereka. Kedua pria itu tewas di tempat. Feng Jingyu mengerutkan kening dan memandangi kedua mayat itu, lalu bergumam, sepertinya rumah Dasima sedang mengejar. Jika masalah ini tidak diselesaikan secepatnya, aku khawatir hidupku tidak akan bertahan sampai pertemuan dimulai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita jelas tidak bisa bersaing dengan rumah Dasima. Angin menari dengan cemas. Feng Jingyu berkata, kau hanya bisa menemukan Ning Yue. Dia seorang putri. Seharusnya dia bisa menyelesaikan masalah ini. Aku berutang budi padanya. Feng Jingyu segera mengubah rencananya, lalu kembali ke penginapan Shen Lei. Tiba-tiba seseorang mengetuk kamar Chong Yue. Ning Yue membuka pintu, dan Yuan Luo sudah ada di dalam. Siapa yang kau cari? Tanya Ning Yue. Feng Jingyu berkata, saudari Ning Yue, aku ada urusan denganmu. Ning Yue melirik Yuan Luo, lalu keluar dari kamar dan berkata, pergilah ke lantai 1 dan bicarakan ini. Ketika mereka sampai di lantai 1, Feng Jingyu berkata, hari ini aku diikuti oleh orang-orang dari rumah besar Dasima.
Mereka seharusnya sedang menyelidiki orang yang membunuh Sun Yao. Apakah kau ingin aku maju dan menyelesaikan masalah ini? Yue tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Feng Jingyu. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, kakak senior Ning Yue memang hebat. Dengan kekuatanku, aku tak bisa menandingi keluarga Sima Agung. Kecuali aku meninggalkan kota kekaisaran sekarang, aku tak bisa menghadiri konferensi ini. Ning Yue berkata, kau memohon padaku. Feng Jingyu tertegun sejenak dan berkata, jika kakak senior Ning Yue membantuku kali ini, aku berhutang budi pada dunia Ning Yue, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya di masa depan. Ning Yue langsung setuju untuk turun dan berkata, tidak masalah, kau harus ingat janjimu hari ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi di masa depan, aku yakin aku akan membutuhkan bantuanmu. Jika aku benar-benar bisa membantu kakak senior Ning Yue, aku akan dengan senang hati. Feng Jingyu tersenyum lebar sambil tersenyum. Ning Yue berkata, kau bisa ikut serta dalam pertemuan kali ini dengan tenang. Sima Agung tidak akan pernah menyusahkanmu lagi. Jika mereka melakukannya lagi secara diam-diam, keluarga Sunnya akan tamat. Feng Jingyu mendengar kata-kata Yue, hatinya diam-diam terkejut, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun, ini juga tampaknya merupakan urusan kerajaan, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selama kediaman Dasima tidak mencari masalah dengannya, tidak apa-apa. Setelah menerima berita tersebut, orang-orang kediaman Dasima segera bersiap untuk menangkap orang secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka hanya menemukan 2 mayat. Tepat ketika orang-orang kediaman Dasima sangat marah tentang hal ini, seorang pelayan dari kediaman Grand Sima berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Dasima, Sundong, pengawal pangeran kedua, meminta pertemuan di luar pintu. Sun Yu mendengar ucapan itu, sedikit terkejut, lalu berkata, bagaimana Sundong bisa datang kali ini? Meskipun ragu-ragu, Sun Yu tidak berani mengabaikan orang-orang berbaju merah di sekitar pangeran kedua, dan segera keluar untuk menyambutnya. Saya tidak tahu Tuan Sundong akan datang. Saya harap Anda memaafkan saya atas kehilangan ini, kata Sun Yu sopan. Di luar kediaman Dasima berdiri seorang pemuda berusia 30-an. Ia tampak sangat tenang dan terkendali. Matanya berbinar, tetapi ia tak bisa melihat apapun di matanya. Dasima sopan, aku di sini atas perintah pangeran kedua, kata Sundong. Sun Yu terkejut mendengar ucapan itu dan berkata, silakan bicara dengan Tuan Sundong. Tidak, cukup sampai di sini saja. Tidak ada yang lain. Namun, ketika pangeran kedua mendengar bahwa Sima Agung tiba-tiba kehilangan putranya, ia pun turut berduka cita. Kumohon berhentilah berduka, kata Sundong. Beraninya kau mengganggu pangeran kedua. Sun Yu tidak merasa demikian. Akhir-akhir ini, Sima Agung membuat banyak keributan, dan Kaisar sangat tidak puas. Kuharap Sima Agung tidak membuat masalah di masa kritis ini. Sundong berkata, jika ada insiden lain, Sima Agung mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Mendengar ini, raut wajah Sun Yu tiba-tiba berubah dan langsung mengerti kata-kata Sundong. Tampaknya kematian kedua pelayannya ada hubungannya dengan ini. Bahkan keluarga kerajaan sudah turun tangan. Seberapa kuatkah kedua orang itu di balik layar? Sun Guolian berkata dengan tergesa-gesa, tolong biarkan Sundong kembali dan beritahu pangeran kedua bahwa kita pasti tidak akan menambah masalah bagi pangeran kedua. Sundong mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan berduka. Sundong berkata lalu pergi. Sun Yu berdiri di pintu, wajahnya langsung muram, dan tangannya terkepal erat. Ia tidak hanya tidak bisa membalas kematian putranya, tetapi ia juga menyaksikan si pembunuh lolos tanpa hukuman. Dengan napas tercekat, ia begitu cemas hingga muntah darah dan hampir pingsan. Tuanku, pelayan di pintu segera membantu Sun Yu. Sun Yu dibantu masuk ke kamar. Sun He dan istrinya memberanikan diri mengunjunginya ketika mendengar kata-kata itu. Sun He bertanya, apa yang terjadi? Aku benci tidak bisa membalaskan dendam putraku. Aku benar-benar tidak kompeten menjadi seorang ayah. Sun Yu menangis. Sun He berkata, apa yang terjadi? Baru saja pangeran kedua mengirim Sundong untuk memperingatkan kita agar tidak melakukan apa-apa lagi, atau kita akan menanggung akibatnya. Sun Yu sangat tertekan. Wajah Sun He juga berubah. Sepertinya dia dalam masalah. Jika kedua orang itu ingin menghadiri pertemuan, biarkan saja mereka mati di pertemuan itu. Lagi pula, kematian di pertemuan itu hal yang biasa. Lalu siapa yang akan mengurus mereka? Sun He mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin. Mendengar itu, Sun Yu langsung tersadar dan berkata, ya, aku akan memotong kedua orang itu menjadi ribuan keping di pertemuan itu. Jaga dirimu baik-baik, ayah akan mengatur para peserta, kata Sun Yu. Terima kasih, ayah. Sun Yu merasa bersalah. Penginapan Senlei, masalahmu sudah beres. Kau boleh meninggalkan penginapan dengan tenang sekarang. Chong Yue datang ke pintu Feng Qingwu dan berkata. Feng Jingyu berterima kasih dan berkata, terima kasih banyak, kakak senior Ning Yue. Jangan berterima kasih padaku, ingat saja kau berutang budi padaku. Kata Ning Yue. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, aku harus ingat, selama aku tidak mati, aku tidak akan mengingkari janjiku. Baiklah, aku percaya padamu, kata Ning Yue lalu pergi. Feng Jingyu menoleh ke Feng Qingwu dan berkata, ayo pergi, ayo kita cari kakak. Akhirnya, aku bisa pergi menemui kakakku. Feng Qingwu berkata dengan gembira. Mereka meninggalkan penginapan dan berjalan di jalan. Mereka sangat berhati-hati dan tidak menemukan siapapun yang mengikuti mereka. Mereka benar-benar lega. Ning Yue punya cara untuk menyelesaikannya secepat ini. Feng Qingwu diam-diam berkata dalam hatinya. Keduanya tiba di penginapan Tianhuo, tempat semua murid Shen Huozong tinggal. Setelah mereka memasuki penginapan, penjaga toko berkata, kalian berdua, toko ini penuh. Silakan pergi ke tempat lain. Kami di sini untuk mencari seseorang, kata Feng Jingyu. Saya tidak tahu harus mencari siapa, tamu. Tanya penjaga toko. Kakak, Feng Qingyang. Feng Qingyang tampak terkejut melihat Feng Qingyang dan Feng Qingyang menari di jalanan yang ramai. Kalian berdua, penjaga toko sedikit ragu. Jika kau memberitahu mereka bahwa Feng Jingyu dan Feng Qingyang menari, mereka akan tahu. Feng Qingyang mengejutkan Yu. Baiklah, kata penjaga toko dan naik ke atas. Tak lama kemudian, Feng Qingyang dan Feng Qingtian tiba di lantai pertama. Kakak kedua. Feng Qingyang melihat Feng Qingyang dan Feng Qingyang berteriak gembira. Jingyu, Xiao Wu, apa kalian juga di sini? Feng Qingyang tampak terkejut. Kami juga datang ke konferensi ini, kata Feng Qingyang penuh kemenangan.
Xiao Wu benar-benar hebat, kata Feng Qing yang sambil tersenyum, ayo duduk dan makan bersama. Ayo pergi ke tempat lain. Angin mengagetkan Yu, membuat yang mengalihkan pandangannya. Angin segera mengerti arti kejutan angin Yu, mengangguk, lalu beberapa orang meninggalkan penginapan Tianhuo bersama-sama, dan mencari restoran untuk duduk, minum, dan mengobrol. Apa yang kau cari kali ini, Jing Yu? Tanya udara. Dalam konferensi ini, seharusnya ada 4 keluarga, termasuk keluarga Yue, keluarga Lin, keluarga Yang, dan keluarga Wan Jia. Keluarga kita dihancurkan oleh keluarga Feng Jia kita. Mereka pasti akan mencoba membalas dendam. Karena itu, kita harus menggunakan kongres ini untuk menghabisi mereka semua demi melenyapkan masalah di masa depan. Kata angin, di sekte Shenhuo, ada Yang Hao, Yang Han, dan Wan Chenye, dan di sekte Ling yang ada Yue Ziyang, Yue Zilong, dan Lin Luo. Keenam orang ini berpartisipasi dalam konferensi. Apa kekuatan mereka? Tanya angin. Semuanya ada di lantai 3 dan 4 lintai, kata angin. Angin mengejutkan Yu, meremehkan, hanya 3 atau 4 lantai yang bagus, tetapi tetap saja untuk mencegah mereka mencari bantuan lain. Tapi jangan terlalu khawatir, mereka tidak akan mendapatkan yang murah jika kita berjaga-jaga. Konferensi ini memiliki hubungan yang hebat. Tergantung pada kita apakah penggemar kita bisa naik ke lantai berikutnya, kata udara dengan sungguh-sungguh. Kakak, jangan khawatir, kau tidak tahu kekuatan kakak Jing Yu. Sekarang, dia tidak dalam posisi untuk menghadapi 7 tingkat alam lintai. Karena itu, jika kau tidak bertemu 8 dan 9 tingkat alam lintai, kau tidak perlu khawatir. Angin menari dan tertawa, angin dan langit semuanya mengejutkan, bahkan alam lintai 7 tingkat pun bisa diatasi. Bagaimana keadaanmu saat ini, Suyu? Tanya udara dengan rasa ingin tahu. Alam lintai, lantai 6. Angin mengejutkan alam semesta. Angin dan angin semuanya menghirup udara sejuk. Sudah berapa lama kalian tidak bertemu? Angin mengejutkan alam semesta telah ditingkatkan beberapa tingkat. Bagaimana kecepatan kultivasinya? Sepertinya kali ini, keluarga angin kita benar-benar akan naik 1 tingkat lebih tinggi. Angin terasa jernih, lalu ia tertawa. Masih ada beberapa hari lagi sebelum pertemuan. Aku beruntung mendapatkan beberapa artefak. Jika kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua tidak memiliki perangkat roh, aku akan mengalahkan mereka. Win Sok Yu akan mengeluarkan pedang panjang dan tombak panjang dari perangkat roh yang diperoleh dari penyimpanan ruang kaisar. Angin dan langit tampak cerah. Artefak ini sangat sulit. Dengan kekuatan spiritual mereka, mustahil untuk mendapatkan roh. Namun, Win Sok Yu dapat mengeluarkan 2 artefak sesuka hati. Ini benar-benar membuat mereka terkejut. Keberuntungan apa yang kau miliki, mengejutkan Yu, dan kau mendapatkan begitu banyak bayi. Angin adalah cara yang luar biasa untuk membersihkan langit. Angin mengejutkan Yu, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja memasuki makam kuno yang kuat, mendapatkan sesuatu, aku tidak bisa menggunakannya sebanyak itu. Kedua saudara itu adalah orang-orang mereka sendiri, yang disebut air lemak tidak tinggal di ladang orang luar. Kalau begitu, kita ambil saja. Tidak ada kesan sopan santun yang munafik di udara. Sekarang dengan semangat, kekuatan tempur kita pasti akan meningkat pesat, sehingga kita bertemu beberapa orang di Yue Ziyang, dan dapat ditekan. Angin cerah dan langit tertawa. Angin mengejutkan Yu, di sini juga ada pedang pendek, tolong berikan kepada kakak Sue King. Baiklah, angin cerah dan pedang pendek Dao diterima. Ayo, saudara kita akan minum. Semoga konferensi ini meraih prestasi dan kesuksesan terbaik. Angin mengguncang alam semesta dan mengangkat gelasnya. Angin dan tarian Feng Qing, serta langit cerah, mengangkat gelas anggur bersama-sama, dan minum bersama. Setelah 3 putaran anggur, setelah 5 hidangan, angin mengguncang alam semesta dan tarian Feng Qing pergi. Saat itu, hari sudah sore, kota kekaisaran masih terang, jalanan ramai, tidak ramai. Angin mengguncang Yu dan tarian Feng Qing berjalan di jalan. Tarian Feng Qing seperti bayi yang penasaran. Lihatlah sekeliling dan lihatlah. Terakhir kali saya memainkannya, tarian itu digerakkan oleh Sun Yao. Sekarang, tarian Feng Qing dapat memainkannya dengan baik. Angin mengguncang Yu mengikuti tarian Feng Qing di belakang, menyaksikan tarian Feng Qing begitu bahagia, tetapi juga menunjukkan senyum tipis. Ia hanya berharap dapat dipenuhi sinar matahari di dunia angin dan tarian Feng Qing. Kakak, kota kekaisaran benar-benar makmur, kota Feng Yue tidak dapat dibandingkan sama sekali. Yang Han dan Yang Hao berjalan bersama, Yang Han memiliki cinta yang tak tertandingi untuk kota kekaisaran. Kita harus berada di puncak konferensi, dan kemudian kita dapat tinggal di kota kekaisaran, dan kemudian kita akan bisa meraih sukses besar, kata Yang Hao. Kita bisa membalas dendam ayah kita, dan kita harus membunuh keluarga angin untuk menjaga ayam dan anjing. Yang Han Qi berkata, dan ini juga kesempatan yang baik, saudara-saudara dan putri dari kota kekaisaran akan menghadiri pertemuan itu. Jika mereka bisa dicintai, keluarga angin kecil bisa dihancurkan. Angin dan tarian jernih. Yang Hao tiba-tiba melihat tarian angin jernih yang sedang bermain dengan gembira di antara kerumunan, dan cahaya dingin melintas di matanya. Yang Han menatap angin dan tarian, dan matanya menjadi dingin. Angin terkejut Yu mendongak untuk melihat Yang Hao dan Yang Han, melihat mata dingin keduanya, matanya tenggelam, dan kemudian perlahan berjalan ke sisi tarian angin jernih. Dia menatap Yang Hao dan Yang Han dengan tatapan dingin. Rasa dingin ini membasuh darah, tetapi Yang Han dan Yang Hao tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setelah itu, Yang Hao Yu dan Yang Feng Qing menari di depan mereka, lalu mereka terkejut saat menari bersama Yang Hao Feng. Jalan sempit untuk musuh, kata Yang Hao dingin. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ya, kota kekaisaran ini sangat besar, kami baru saja keluar dan bertemu denganmu. Sungguh sial, keluarga Fengmu terlalu banyak menipu orang. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ayahku. Yang Han menggertakkan giginya. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ayahmu dibunuh olehku. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Aku bisa mengirimmu turun bersama, dan keluargamu akan bersatu kembali. Apa? Wajah Yang Hao dan Yang Han berubah, tak percaya menatap Feng Jingyu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau saingan ayahku? Yang Han menggelengkan kepalanya. Feng Jingyu berkata, tidak ada yang mustahil. Dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian. Dia diam-diam berkolusi dengan sekte Taiyin dan menjadi iblis. Semua orang harus dihukum. Omong kosong, kata Yang Hao dengan marah. Jika kau menghina ayahku, aku akan membunuhmu. Yang Han tak tahan lagi. Sebuah aura meledak dan menghujani Jingyu ke arah angin.
Feng Jingyu mendengus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan yang mendominasi, yang benar-benar tak tertahankan bagi Yang Han. Feng Jingyu melayangkan tinjunya dan menghantam Yang Han. Tubuh Yang Han terpental dalam sekejap, dan tinjunya berlumuran darah. Xiao Han, terkejut, Yang Hao segera melangkah maju dan membantu Yang Han. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan menyelamatkan hidupmu sampai waktu pertemuan untuk menghabisimu. Win Jingyu berkata dengan dingin. Bajingan, Yang Hao meraung marah, lalu memukul Feng Jingyu dengan tinjunya. Feng Jingyu kembali menyerang, dan tubuh Yang Hao terpental. Dia tak kuasa menahan pukulan Feng Jingyu. Sangat rapuh. Feng Jingyu mendengus, lalu berbalik pergi bersama Feng Qingwu. Yang Hao dan Yang Han benar-benar tercengang. Dulu mereka tak berdaya, kini mereka begitu kuat hingga tak mampu menahan pukulan. Di hadapan Feng Jingyu, bagaimana mereka akan membalas dendam? Sialan, aku tak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan membalas dendam. Yang Han menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Saudara Jingyu, kenapa kau tidak membunuh mereka saja? Tanya Feng Qingwu. Feng Jingyu berkata, membunuh mereka sekarang akan membangkitkan rasa terima kasih dan dendam dari dua sekte besar, yang akan membawa masalah bagi klan dan kita. Jika kau membunuh mereka di pertemuan itu, tak ada yang bisa disalahkan. Feng Qingwu mengangguk dan berkata, saudara Jingyu memang bijaksana, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka takut akan berbuat curang secara diam-diam. Feng Jingyu tidak setuju, biarkan mereka pergi. Di hadapan kekuatan absolut, apapun cara yang mereka gunakan, mereka tidak akan berpengaruh. Feng Jingyu sama sekali tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan koneksi Yang Han dan Yang Hao, ia tidak bisa meminta bantuan orang kuat manapun. Feng Jingyu dan Feng Qingwu kembali ke penginapan Shenlei. Setelah itu, mereka tidak pergi. Mereka semua berlatih di penginapan. 2 hari kemudian, sekelompok orang datang ke penginapan Shenlei. Yang pertama adalah seorang pemuda berpakaian indah. Di pelukan pemuda itu, ia juga menggendong seorang wanita. Wanita ini tak lain adalah Yang Han. Biarkan Feng Jingyu dan Feng Qingwu menari. Ketika pemuda itu memasuki penginapan Shenlei, ia sangat arogan. Ketika penjaga toko melihat pemuda itu, ia langsung menyambutnya dengan senyuman dan berkata, saya tidak tahu Tuan Sima akan datang. Jika Anda merasa kurang nyaman, mohon maafkan saya. Jangan bicara omong kosong, panggil Feng Jingyu dan Feng Qingwu. Kalau tidak, aku akan merobohkan toko ini, kata pemuda itu. Tuan Sima, semua orang yang tinggal di sini adalah murid sekte Shenlei. Kata penjaga toko. Pemuda itu dengan nada meremehkan berkata, Dewa Lei Zong macam apa? Laozinya Laozi adalah seorang jenderal, Laozinya Laozi adalah Perdana Menteri hari ini. Dewa Lei Zong macam apa itu? Kesabaran Laosu terbatas. Jika aku kehilangan kesabaran, semua orang di sini akan tamat. Tuan Sima, kau harus menjadi kepala keluargaku. Suara Yang Han merintih, memercikkan Jiao Dao. Mendengarkan suara Yang Han, pemuda itu melunak hatinya, dan ia ingin sekali memberi Yang Han hukum yang adil di lapangan. Jangan khawatir, cantik. Jika aku di sini, aku akan membuat keputusan untukmu. Kau harus melayaniku dengan baik nanti malam. Pemuda itu menyentuh pinggang ramping Yang Han dan tertawa terbahak-bahak. Yang Han berkata dengan malu, selama kau membantuku membuat keputusan, aku akan membuatmu nyaman. Haha bagus. Pemuda itu tertawa, lalu berkata, angin mengagetkan Yu, keluarlah dari sini untukku. Semua murid muda keluar dari ruangan, dan semua anak muda keluar dari ruangan. Feng Jingyu dan Feng Qingwu juga keluar dari ruangan, dan kemudian di lantai 2, kami melihat pemuda itu dan Yang Han. Setelah melihat angin, wajah Yang Han menjadi muram dan berkata, Tuan, itu dia. Tuan muda ingin membuat keputusan untukku. Lepaskan aku. Pemuda itu menunjuk ke arah angin, mengagetkan Yu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Angin yang mengejutkan Yu sedikit mengernyitkan alisnya, ia sudah mengerti sekarang bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Tampaknya Yang Han tak segan mengorbankan tubuhnya untuk menemukan seorang pemuda sakti untuk membalaskan dendamnya. Feng Jingyu tiba-tiba merasa bahwa wanita ini sungguh menyedihkan dan penuh kebencian. Feng Jingyu melirik bulan yang membeku tak jauh darinya. Kemudian ia menghampiri dan berkata, Kakak Ning Yue, siapa orang ini? Ning Yue memandang pemuda di lantai bawah dan berkata, dia adalah cucu Perdana Menteri hari ini, Sima Jue. Angin yang mengejutkan Yu dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Ternyata ini adalah keluarga Sima, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Kekaisaran. Saat ini, Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang besar, dan putranya adalah seorang jenderal. Cucu perempuannya masih bergelar Putri Mahkota, yang jauh lebih kuat daripada keluarga Sun dari keluarga besar Sima. Angin mengejutkan Yu dengan senyum pahit dan berkata, sayangnya, aku harus merepotkan kakak senior Ning Yue untuk sementara waktu. Ning Yue berkata, kau berutang budi padaku lagi. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, aku sangat senang berutang budi padamu, kakak senior Ning Yue. Baiklah, aku akan menerimanya. Senyum tipis tersungging di wajah bulan. Feng Jingyu menuruni tangga dan tiba di hadapan Sima Jue. Yang Han menatap Feng Jingyu dengan dingin dan berkata, sudah kubilang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau wanita yang malang. Angin mengejutkan Yu dengan ringan. Wajah Yang Han berubah, lalu ia menggertakkan giginya dan berkata, ini semua dipaksakan oleh keluarga anginmu. Di masa depan, aku akan membiarkan semua penderitaan yang kutanggung, biarkan keluarga angin membayarnya ribuan kali lipat. Cantik, bahkan orang ini telah melakukan kejahatan sebesar ini, lalu menghukumnya mati saja. Jangan tunda kebahagiaan kita. Sima Jue mengelus pinggang ramping Yang Han, dan tangannya mulai bergerak ke bokong Yang Han. Tubuh Yang Han gemetar, meskipun ia tidak terbiasa, ia mampu menahan segalanya untuk membalas dendam. Aku akan membunuhnya sendiri, kata Yang Han. Tidak masalah, seseorang, ikat dia. Sima Jue melambaikan tangannya tanpa peduli. Pada saat itu, semua orang di belakang Sima Jue bergegas dan mengepung Feng Jingyu. Feng Jingyu tidak takut sedikit pun. Aura seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Orang-orang Sima Jue bergegas. Feng Jingyu tidak ragu untuk menyerang dan membunuh secara langsung dengan tinjunya yang mendominasi. Meskipun semua anak buah Sima Jue berada di tingkat lingtai, mereka tidak akan mampu menahan pukulan Feng Jingyu jika mereka belum mencapai tingkat ke-7 tingkat lingtai. Feng Jingyu terus melancarkan tinjunya dan belasan orang terjatuh ke tanah akibat lebih dari 10 pukulannya. Sima Jue menatap orang-orang yang melolong di tanah. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan berkata dengan marah, kalian berani melawan.
Tahukah kalian siapa aku? Cucu Perdana Menteri hari ini, Putra Jenderal, kata Feng Jingyu. Sekarang setelah kalian tahu, beraninya kalian melakukannya. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian setiap saat. Sima Jue menunjuk angin dan mengejutkan Yu. Feng Jingyu berkata dengan ringan, aku percaya ini, tapi hari ini kalian tidak bisa membunuhku. Konyol, ini pertama kalinya Sima Jue berkeliaran di kota kekaisaran selama bertahun-tahun. Sima Jue mencibir dengan nada menghina. Feng Jingyu mengejutkan Yu dan berkata, kakak senior Chong Yue, aku merepotkanmu. Sima Jue, kau sungguh kuat. Kapan kota kekaisaran menjadi keluarga Simamu? Ning Yue berjalan turun dari lantai 2 dan menatap Sima Jue dengan dingin. Putri Ning Yue, ketika Sima Jue melihat bulan, wajahnya tiba-tiba berubah dan ia mulai tergagap. Saya telah melihat yang mulia. Sima Jue segera berlutut. Ning Yue mendengus, bagaimana saya bisa tahan melihat Anda berlutut? Saya khawatir Anda akan membunuh saya setiap saat. Putri kerajaan tersenyum dan menertawakan ketidaksopanan sang putri. Sima Jue berkeringat dingin. Ning Yue berkata, saya dengar Tuan Muda Sima telah menutupi langit dengan satu tangan di kota kekaisaran. Hari ini, ia pantas mendapatkan reputasinya. Sima Jue berkeringat deras. Ia sungguh tidak menyangka bisa bertemu putri kecil yang paling dicintai kaisar. Yang Han benar-benar bodoh. Ia tidak menyangka, di belakang Feng Jingyu ada dukungan dari putri hari ini. Sekalipun ia mencari Sima Jue untuk menghadapi Feng Jingyu, Sima Jue bukanlah apa-apa di hadapan putri Ning Yue. Melihat Sima Jue yang begitu ketakutan, hati Yang Han semakin putus asa. Kali ini ia kalah telak. Wanita murahan inilah yang telah menyihirku. Aku akan membereskannya sekarang. Sima Jue langsung menyalahkan Yang Han. Wajah Yang Han langsung berubah. Ia benar-benar bodoh dan putus asa. Tuan Sima, kau, Yang Han menatap Sima Jue dengan putus asa. Kau wanita jalang, kalau bukan karenamu, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ini hari ini. Benar-benar sial, Sima Jue sangat marah hingga ia menamparkan kepala Yang Han. Yang Han tidak sempat menghindar. Saat Sima Jue menepuknya, seluruh isi kepalanya hancur, dan ia jatuh ke tanah dan kehabisan napas. Feng Jingyu menatap kematian Yang Han di depannya. Ekspresinya sangat dingin. Mereka adalah musuh, dan mereka tidak merasa kasihan. Yang mulia, di bawah banyaknya pelanggaran, tetapi lihatlah juga dosanya. Sima Jue berkata dengan hormat. Ning Yue berkata, aku akan kembali dan bicara dengan ayahku. Sebaiknya kau menahan diri. Kalau tidak, jika suatu hari kau membuat kesalahan besar, tak seorang pun dari keluarga Sima bisa melindungimu. Ya, aku ingat. Sima Jue bahkan berjalan di jalan yang ramai. Pria yang bersamamu langsung menghilang di hadapanku. Suara dingin bulan terdengar. Ya, Sima Jue segera memanggil orang-orangnya untuk meninggalkan penginapan. Angin mengejutkan Yu dengan senyum pahit dan berkata, hei, bukankah seharusnya aku datang ke kota kekaisaran? Aku baru beberapa hari di sini. Aku sudah melakukan begitu banyak benar dan salah dan membuat begitu banyak orang penting. Ning Yue berkata, kurasa sebaiknya kau menunggu sampai rapat dimulai di penginapan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau masih berutang budi padaku, dan beberapa hal, bahkan jika aku maju, mungkin tidak bisa diselesaikan. Angin berkata dengan terkejut, patuhi hidup yang mulia, aku akan tinggal di penginapan dengan jujur. Ning Yue memutar matanya melawan angin dan naik ke atas. Feng Jingyu menggelengkan kepala dan tertawa getir. Ia pun naik ke atas dan tetap di pintu. Sisanya, setelah melihat bahwa semuanya sudah beres, kembali ke kamar masing-masing. Semua orang sudah tahu identitas Ning Yue, jadi tidak ada yang aneh. Pada hari kerja, ia bersikap sedikit lebih sopan dan tidak berani berbicara sembarangan di depan Ning Yue. Dalam sekejap, 5 hari berlalu, dan kota kekaisaran menjadi sangat ramai. Hari ini adalah pertemuan 4 gerbang utama. Chu Yuan dan Liu Tianlei mengumpulkan semua murid Sekte Senlei yang menghadiri pertemuan di lantai pertama penginapan. Chu Yuan berkata, pertemuan hari ini dimulai. Saatnya membuktikan bahwa sudah waktunya bagi kalian untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan berjuang demi kejayaan terbesar bagi diri kalian sendiri. Jika kalian bisa mendapatkan perhatian kerajaan kali ini, kalian akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang master di masa depan. Baiklah, ayo pergi sekarang. Chu Yuan tidak banyak bicara. Liu Tianlei dan Liu Tianlei meninggalkan penginapan dan pergi ke tempat pertemuan diadakan. Tempat konferensi ini berada di istana, dan semua peserta memiliki kesempatan untuk memasuki istana. Namun, dilarang berlarian di dalam istana. Hanya boleh memasuki istana melalui rute yang ditentukan. Selain itu, pemeriksaan ketat harus dilakukan. Penanggung jawab setiap sekte harus menunjukkan daftar peserta. Setelah pemeriksaan, mereka dapat memasuki istana, dan kemudian dipandu oleh orang khusus untuk mengambil rute khusus menuju tempat pertandingan. Tempat pertandingan ini adalah tempat latihan bela diri Istana Kekaisaran, yang sangat luas, lebih besar dari 2 lapangan sepak bola, dan dapat menampung puluhan ribu orang untuk menonton. Setelah 4 gerbang utama memasuki istana, mereka belum sepenuhnya masuk ke dalam istana. Setelah memasuki istana, mereka terpikat oleh kemewahan dan kemegahan istana. Meskipun kita tidak dapat melihat kemegahan seluruh istana, kita dapat membayangkan kemegahan istana hanya dengan melihat tembok-tembok tinggi dan reruntuhannya. Jika kau bisa menjadi pejabat di istana, itu akan menjadi wawasan yang luar biasa. Song Yue Cheng menghela napas. Jika kau berkinerja baik kali ini, kau mungkin bisa menjadi pengawal istana. Kemudian kau akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan pengawal. Jika kau berada di istana setiap hari, bukankah kau akan melakukannya? Zhao Ningning berkata sambil tersenyum. Song Yue Cheng berkata, tidak akan semudah itu. Jika ada kesempatan seperti itu, aku tidak akan pernah melepaskannya, bahkan jika itu hanya pengawal kecil. Aku tidak menertawakan Song Yue Cheng karena mengatakan ini, karena bagi banyak orang, jika kau benar-benar bisa menjadi pengawal kecil, itu juga merupakan semacam kehormatan, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk maju di masa depan. Di istana, 7 putaran dan 8 putaran, bagaikan berjalan di labirin, akhirnya tiba di sebuah tempat latihan yang sangat besar. Melihat tempat latihan sebesar itu, semua orang terkejut. Apakah benar-benar terlalu besar? Orang-orang dari Sekte Senlei tiba di posisi yang telah ditentukan, lalu duduk satu persatu, menunggu dimulainya pertemuan. Saat ini, hanya orang-orang dari 4 sekte besar yang telah tiba. Adapun para petinggi istana, mereka belum tiba. Selain 4 sekte utama, anak-anak para pangeran dan jenderal juga akan menghadiri pertemuan tersebut, begitu pula beberapa pemuda di istana.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pertemuan 4 sekte besar, begitu banyak orang yang berpartisipasi, yang membuat pertemuan ini semakin menarik dan membuat keluarga Feng semakin berkesan. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke tempat latihan satu persatu. Mereka semua sangat mewah, bisa dibilang, mereka semua adalah bangsawan kaya. Kemudian, orang-orang dari kediaman Perdana Menteri datang ke tempat latihan, dan Sima Jui juga ada di sana. Itulah orang-orang dari keluarga Yan, dan keluarga Yan juga penuh dengan bakat. Jika kau bisa terpilih untuk menghadiri konferensi, itu pasti sangat luar biasa, kata Ning Yue kepada angin. Menyenangkan memiliki lawan yang kuat. Jika terlalu lemah, apa gunanya? Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum.